wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Istimrarul hadis. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Masih hadis yang ke-60, tanya jawab antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril alaihi salam di hadapan beberapa orang sahabat Nabi. Pertanyaan pertama, akhbirni 'anil Islam, beritahukan padaku apa itu Islam. Pertanyaan kedua, wa akhbirni 'anil iman, beritahukan padaku apa itu iman. Lalu yang ketiga, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahukan padaku apa itu ihsan. Lalu yang keempat, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahukan kepadaku apa itu as-sa'ah. As-sa'ah merupakan salah satu nama dari hari kiamat. Salah satu nama kiamat as-sa'ah. Di dalam Al-Quran, as-sa'ah ada terulang sebanyak 34 kali. 6 diantaranya disertai kata sifat baghtatan, tiba-tiba. Secara bahasa arti as-sa'ah sesaat bahasa kita, waktu yang sangat pendek secara bahasa. Dalam istilah akidah, as-sa'ah artinya hari kiamat, sama dengan al-qari'ah, al-waqi'ah, al-zilzalah, an-naba, artinya kiamat. Jadi beberapa kali, 6 kali di Al-Quran disebutkan kiamat itu terjadinya baghtatan, tiba-tiba. Fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahukan padaku tentang kiamat, kapan dia terjadi. Kenapa as-sa'ah, kiamat kok disebut as-sa'ah, yang artinya waktu yang sangat pendek, sesaat? Dalam kitab Dalilul Falihin ada 3 jawaban. Yang pertama, i'tibaran bi awwalihi fa innaha taqumu baghtatan. Awal kejadian kiamat betul-betul tiba-tiba, sesaat langsung hancur lebur semuanya. Itu diambil sebagai nama as-sa'ah, waktu yang cuma sesaat, yang terjadinya tiba-tiba. Alasan kedua, kenapa kiamat disebut as-sa'ah? Li sur'ati hisabiha. Karena pada saat itu proses hisab sangat cepat. Proses perhitungan amal itu sangat cepat, dan ini cepatnya hisab, cepatnya proses perhitungan amal hanya berlaku untuk hamba Allah yang beriman Islam, yang imannya murni. Sesaat, sebanyak apapun hamba Allah yang beriman Islam, sesaat langsung beres.
proses hisabnya langsung beres. Atau dalam bahasa lain, orang yang hisabnya singkat, orang yang diberikan kitab catatan amalnya melalui tangan kanan, itu hisabnya singkat banget. Di surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang-orang yang kitab catatan amalnya diberikan melalui tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan menjalani hisab dengan hisab yang sangat sebentar. Otomatis saat ini kita belum tahu, karena kitab catatan amalan kita belum diberikan. Nanti begitu kiamat terjadi, masing-masing kita langsung tahu apakah hisab kita akan lama, panjang, atau sebentar. Berkaitan dengan hisab yang sangat sebentar ini, ada satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 4939, Imam Muslim 7408, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sumber hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yuhasabu illa halaka. Dalam hadis sahih ini kata Rasul, laisa ahadun yuhasabu illa halaka. Siapapun manusia ketika nanti di hari kiamat dia dihisab oleh Allah, pasti dia akan celaka. Siapapun yang di hari kiamat nanti dihisab oleh Allah, pasti dia celaka. Mendengarkan hal itu, qalat, Siti Aisyah langsung menimpali. Qultu, aku tanya, ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'aka. Aku jadikan Allah sebagai tebusan untukmu. Ini bahasa Arab, pertanyaan yang benar-benar meminta jawaban. Allah sebagai tebusannya untuk pertanyaanku. Alaysa yaqulullahu azza wa jalla, bukankah Allah sudah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Rasul mengatakan siapapun yang dihisab pasti akan celaka. Kata Siti Aisyah, wahai Rasul, bukankah Allah sudah berfirman, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang sangat sebentar. Apa iya dia akan celaka juga? Qala, jawaban Rasul, dzakal aradu yu'raduna. Hisab yang sangat sebentar yang dimaksud itu hisab yang sekedar formalitas. Mereka dihadirkan di lokasi hisab tapi cuma formalitas. Sekedar dilihat udah langsung lulus. Dilihat halamannya doang, cuma halaman depan langsung. Semoga seluruh jamaah Nurul Hikmah termasuk di sini. Lanjutan Rasul, lanjutan sabda beliau, waman nukisal hisabu halaka. Siapapun yang hisabnya kok teliti banget, per halaman dibuka,
Itu tanda orang akan celaka. Ini hadis Bukhari Muslim nih. Jadi orang-orang yang kitab catatan amalnya diberikan lewat tangan kanan, hisabnya sekedar formalitas. Cuma dibuka sehalaman udah langsung lulus. Sedangkan orang yang hisabnya kok detil banget, setiap halaman dibuka, bab sholatnya dibuka, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, puasanya, zakatnya dibuka satu persatu, itu alamat dia akan celaka. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Rasulullah yang kita semua yakin beliau orang yang hisabnya paling ringan, tapi beliau seringkali dalam sholatnya masih meminta hisab seringan mungkin. Beliau masih senantiasa meminta hisab seringan mungkin. Informasinya hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Status hadisnya hasan. An Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, qalat, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di sholati, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian sholatnya beliau membaca Allahumma hasibni hisabai yasira. Ini kata Siti Aisyah oleh Rasul dibaca dalam sholat beliau, yang aku dengar itu. Kira-kira ini Rasul sholat di masjid atau di rumah? Analisanya gampang, pasti di rumah. Karena Siti Aisyah tidak pernah sholat di masjid. Kalau Rasul sholat di masjid, pasti Siti Aisyah nggak dengar. Ini Rasul sholat di rumah nih. Dan kalau Rasul sholat di rumah, sholatnya wajib atau sunnah? Pasti sholat sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat wajibnya selalu di masjid. Ini nih salah satu sunnah Rasul. Bahkan sebagian ulama madhab Hambali, sholat di masjid berjamaah wajib. Kalau kita mau cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laksanakan sholat wajib kita senantiasa di masjid berjamaah. Sudah tentu kecuali uzur, perut mules nggak tertahan, padahal di mana-mana sudah qomat lagi, kita belum selesai di kamar mandi, ya silahkan aja. Yang pasti ketika kita tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat di masjid, sedapat mungkin istiqomahkan sampai mati 5 waktu ke masjid. Tunjukkan pada Rasulullah bahwa kita cinta kepada beliau, kita contoh salah satu sunnah beliau, 5 waktu selalu di masjid. Jadi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di sebagian salat beliau, Allahumma hasibni hisabai yasira. Kemungkinan pada saat itu Rasul membaca surah Al-Ghasyiyah. Di bagian akhir Rasul baca doa ini, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang seringan-ringannya. Jadi ketika kita membaca Al-Ghasyiyah, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar,
Kita sunnah memohon perlindungan dari azab yang akbar. Inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Kemungkinan waktu itu Rasul baca ini. Ketika kita membaca ayat ini, summa inna alayna hisabahum, sunnah kita berdoa meminta hisab. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Lanjutan hadis, falamman sarafa, ketika Rasul selesai dari sholatnya, qultu, aku tanya Rasul, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir, wahai Nabi Allah, hisab yang sebentar, hisab yang ringan, hisab yang singkat itu apa sih? Qala, jawaban beliau, ayyandura fi kitabihi fayatajawaza anhu, ketika kitabnya, catatan amalnya cuma dilihat doang, dilihat terus kamu lulus, terus masuk surga. Itu hisab yang ringan. Jadi bagi seorang hamba yang kitab catatan amalnya diberikan dengan tangan kanan, itu hisab tetap dia lewati. Ada pintu hisab, cuma hisabnya itu sekedar formalitas. Kitab catatan amalnya cuma dilihat, lulus, suruh terus. Bagian akhir hadis ini sama dengan hadis yang tadi. Kata beliau, innahu man nuqisal hisaba yauma idin ya Aisyah halaka. Sesungguhnya siapapun manusia yang di hari kiamat nanti hisabnya diteliti banget, detil banget hisabnya, setiap ibadahnya diteliti, bagaimana sholatnya hari ini, tanggal ini, duhur, asar, maghrib, isya bagaimana. Siapa saja yang hisabnya diteliti detil banget pada hari itu, wahai Aisyah, dia pasti celaka. Bagian ini sama dengan hadis Bukhari Muslim yang tadi. Lanjutan hadis, Rasul sampaikan nasihat yang seolah tidak ada hubungannya dengan masalah hisab. Kata beliau, wa kullu ma yusibul mu'mina yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaukata tasuquhu. Apapun kesulitan, apapun penderitaan yang menimpa seorang mukmin, dia sikapi dengan sikap sebagai hamba yang beriman, maka derita apapun termasuk duri yang menusuk itu adalah ampunan untuk dosa-dosanya. Seorang mukmin ketika kesandung pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tanda keimanannya. Ketika makan lagi enak kegigit sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tanda keimanan. Kalau kesandung atau kaget yang terucap bukan kalimat itu belum menandakan keimanannya mendarah daging. Apalagi kalau yang terucap spontan, kalimat-kalimat yang enggak benar, berarti yang ada dalam hatinya itu. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi hari kiamat disebut as-sa'ah, waktu yang sangat cepat, waktu yang cuma sesaat. Alasan keduanya, karena pada hari itu proses hisab bagi orang yang beriman sangat cepat, kilat. Sedangkan bagi orang yang kafir sebaliknya. Alasan yang ketiga, kenapa kiamat disebut as-sa'ah? Arti as-sa'ah waktu yang sesaat, cepat.
li'annaha ala tuliha indallah kasa'atin minas sa'ati indana. Meskipun proses kiamat itu panjang, lama, tapi dalam pandangan Allah itu sangat singkat. As-sa'ah. Nah, ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anis sa'ah, wahai Rasul, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Maksud pertanyaannya, kapan terjadinya kiamat itu? Jawaban Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya lebih tahu dibanding yang bertanya. Jadi dalam urusan kiamat kapan terjadi, baik Rasulullah ataupun malaikat Jibril sama-sama tidak tahu. Bal kullana sawa'un fi adamil ilmi bizamanil muayyani liwujudiha. Kita berdua, kata Rasul nih, aku dan kamu malaikat Jibril, sama-sama enggak punya ilmu, enggak tahu kapan kiamat terjadi. Jawaban Rasul ini sejalan dengan ayat-ayat Quran. Satu diantaranya Al-A'raf 187. Jadi walaupun sudah ada tanya jawab tentang kapan kiamat antara Rasul dan malaikat Jibril, tapi masih banyak orang-orang saat itu yang nanya kepada Rasul. Boleh jadi yang nanya itu tidak ada di majelis ketika Rasul tanya jawab dengan malaikat Jibril. Allah kasih tahu kita, Al-A'raf 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yas'alunaka 'anis sa'ati, mereka manusia wahai Muhammad selalu bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan kiamat terjadi, kapan kiamat terjadi. Ayyana mursaha, kapan kiamat terjadi? Kul, jawablah, innama ilmuha inda rabbi, ilmu tentang kapan terjadinya kiamat cuma ada pada Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak bisa menjelaskan kapan terjadinya kiamat kecuali Dia, kecuali Tuhanku, kecuali Allah. Yang pasti sakulat fis samawati wal ard. Kiamat itu sesuatu yang sangat ditakutkan oleh langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Dan kiamat itu datangnya pasti akan dirasakan tiba-tiba oleh umat manusia. Datangnya kiamat akan dirasakan tiba-tiba oleh umat manusia. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Mereka bertanya bolak-balik, bertanya kepadamu seolah-olah kamu itu tahu banget kapan kiamat terjadi. Kul, sampaikan, innama ilmuha indallah, ilmu tentang kiamat cuma ada pada Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun mayoritas manusia enggak mau tahu hal ini. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita wajib mengimani, wajib meyakini bahwa yang tahu kapan kiamat terjadi cuma Allah. Kalau ada profesor-profesor fisika, profesor macam-macam ilmu, mereka memperkirakan kiamat akan terjadi sekian juta tahun lagi, jangan terpengaruh sedikit pun.
Kalau kita betul-betul mengimani yang tahu kiamat terjadi kapan cuma Allah, kita tidak akan terpengaruh. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Ada pendapat kedua, katanya hadza kana awalan summa atla'ahu Allahu 'alaiha wa amarahu bikatmiha. Pada mulanya Rasul enggak tahu sama sekali kapan kiamat terjadi. Kemudian oleh Allah diberitahu, tapi beliau diperintahkan untuk menyembunyikannya. Ini pendapat kedua nih. Jadi ada pendapat kedua, Rasul pada mulanya enggak tahu sama sekali kapan kiamat terjadi, tapi lalu diberitahu oleh Allah dan beliau diperintahkan sembunyikan. Jangan beritahukan kepada siapapun. Ini pandangan kedua ini naqalahu Suyutiyu fi Anmudajil Labib, dinukil oleh Imam As-Suyuti. Kata beliau, an ahlil haq, sumbernya dari orang-orang yang beliau sebut ahlul haq. Nah, untuk bagian ini Rasul awalnya nggak tahu kiamat terjadi, tapi selanjutnya diberitahu dan beliau diperintahkan untuk menyembunyikannya. Kita percaya nggak ada masalah, karena kebetulan hal ini tidak ada dalam hadis. Bahkan hadis hasan pun nggak ada. Beda dengan Lailatul Qadar, Rasul tahu tapi Allah perintahkan untuk menyembunyikan, itu hadisnya sahih. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Ketika Rasul ditanya kapan kiamat terjadi, jawaban beliau, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama nggak tahu. Kalimat itu litata'akkudi faidatat ta'mimi fi istiwa'i kulli sa'ilin wa mas'ulin fi adamil ilmi biwaqti wuqu'ihal muayyan. Itu jelas mengandung pengertian bahwa dalam masalah kapan kiamat terjadi, baik yang ditanya ataupun yang bertanya benar-benar sama-sama tidak tahu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi berdasarkan Al-A'raf 187 dan juga jawaban Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril ini, kita wajib mengimani, wajib meyakini bahwa tidak seorang pun tahu kapan terjadinya kiamat. Tidak seorang pun tahu kapan terjadinya kiamat kecuali Allah. Wajib kita yakini. Namun mayoritas manusia yakin sih yakin, tapi perilakunya, sikap hidupnya seolah-olah memperlihatkan orang yang tidak meyakini adanya kiamat. Orang yang berani banget melakukan kemaksiatan, kalau memang dia yakin ada kiamat, di situ nanti akan dihisab, ada adab, pasti dia akan punya rem. Banyak di antara kita yang meyakini, mengimani kiamat itu yang tahu cuma Allah. Tapi masih saja kadang ragu-ragu ketika ada pakar-pakar menyebutkan sekian ribu tahun lagi akan terjadi kiamat, kita bayangin, kita takut. Padahal kita nggak akan sampai waktu itu, ngapain takut? Jadi banyak hal-hal yang wajib kita yakini dan kita menyatakan bahwa kita meyakini itu, mengimani itu, tetapi keimanan kita sebatas ilmul yakin. Keyakinan kita cuma sebatas ilmul yakin, tidak lebih. Sehingga ketika kita diminta membuktikan keimanan kita, keyakinan kita seringkali nggak berani membuktikannya. Contoh paling gampang di Al-Baqarah 261,
Allah menjanjikan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Al-ayah. Perumpamaan untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji yang tumbuh menjadi 7 dahan. Masing-masing dahan menghasilkan 100 buah. Satu biji menghasilkan 700 buah. Kita meyakini enggak kebenaran ayat ini, bahwa sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah minimal 7 kali lipat. Ayat Quran Al-Baqarah 261, kita yakin enggak ini kebenarannya? Yakin. Kalau kita enggak mengimani kebenarannya, enggak meyakini kebenarannya, enggak sah keimanan kita, keislaman kita. Seluruh ayat Quran wajib kita yakini kebenarannya. Kita meyakini kebenaran Al-Baqarah 261 bahwa berinfak di jalan Allah, ikhlas karena Allah, dilipat gandakan minimal 7 kali lipat. Beranikah kita mempraktekannya? Kita punya duit di tabungan bank syariat 10 juta. Setahun akan jadi sekian bagi hasilnya. Kalau kita yakin Al-Baqarah 261, Allah janjikan 7 kali lipat. Kira-kira kita lebih memilih taruh di deposito syariah atau di deposito sedekah? Yakin mayoritas lebih memilih di deposito syariah daripada di deposito sedekah. Padahal kita meyakini kebenaran Al-Baqarah 261. Kenapa enggak berani mempraktekannya? Karena yakin kita baru level terendah, ilmul yakin. Kalau keyakinan kita lebih tinggi dari itu, ainul yakin, kita akan lebih suka bersedekah daripada nyimpen duit di deposito di bank syariah. Lebih yakin kita berinvestasi dengan Allah. Jadi untungnya para ulama menyimpulkan keimanan, keyakinan level ilmu yakin terendah itu sudah sah. Kita meyakini Allah Maha Kuasa, yakin banget. Coba buktiin kalau Allah Maha Kuasa. Tiba-tiba masjid ini jadi semarak, jamaahnya banyak. Akan timbul keraguan. Padahal secara ilmu kita yakin banget, bagi Allah sangat mudah menggerakkan manusia untuk penuh ke masjid ini. Tapi Allah mau apa enggak menggerakkan manusia untuk memenuhi masjid-masjidnya? Jemaah dan Allah yakum ajmain. Karena itu kalau saat ini level keyakinan kita ada di level yang paling rendah, ilmul yakin, kita harus punya tekad untuk meningkatkan terus keyakinan kita. Dalam hal sedekah, kita belajar dari yang kecil, berusaha untuk meningkatkan keyakinan kita. Allah menjanjikan untuk dilipat gandakan. Makin lama insya Allah. Ada seorang teman, dia mempraktekkan itu, awalnya ngasih Pak Ogah 500 rupiah. Terus dia merasa terlalu kecil, dia tambah 1000. Merasa terlalu kecil, dia tambah 2000. Merasa terlalu kecil, saat ini di mobilnya selalu ada 5.000-an khusus untuk Pak Ogah. Walaupun dia nggak punya duit, dia khususkan itu. Dia yakin Allah akan melipat gandakannya. Jadi keyakinan kita wajib kita upayakan untuk meningkat dan terus meningkat. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajmain, ada satu contoh yang fenomenal banget. Seorang pengusaha di Mesir, Insinyur Soleh Atiyah.
Belum lama ini ketika beliau wafat, jutaan orang mengiringkan jenazahnya. Dia pengusaha yang berasal dari orang miskin. Begitu lulus kuliah pertanian, insinyur pertanian, dia buka usaha peternakan unggas. Dia bertekad mencari 9 investor, 10 dengan dia, yang visinya, misinya sama. Dapat 8 orang kurang 1, nyari 1 lagi susah. Akhirnya beliau putuskan, ya sudah, investor yang ke-10-nya Allah. Mantap itu, 9 orang kongsi, investor ke-10-nya Allah. Setiap keuntungannya 10% untuk Allah. Dia jalankan. Karena keyakinannya mantap, Allah berikan keuntungan berlipat-lipat, padahal pada saat itu rata-rata pengusaha untungnya nipis. Yakin banget ini pasti karena investor yang ke-10 Allah. Akhirnya 9 orang ini sepakat, kita tingkatkan sahamnya Allah jadi 20%. 20% keuntungannya untuk Allah. Makin berkembang luas. Ditingkatkan lagi sampai 50%. Ini hak pemegang saham yang ke-10 Allah. Meningkat lagi, pada akhirnya 100% ini usaha milik Allah. Kita cuma kerja kepada Allah. Dari situ berkembang pesat. Beliau berdayakan umat Islam. Dari kampung kecil ada perguruan tinggi dan lain sebagainya. Usaha dengan Allah. Karena meyakini janji Allah, yang keyakinan itu tumbuh bertahap. Pada akhirnya beliau hakul yakin apa yang dijanjikan oleh Allah di Al-Baqarah 261 ini. Jamaah dan Allah wa'yakum ajma'in. Jadi kiamat kapan terjadi, mutlak yang tahu cuma Allah. Malaikat Jibril, Rasulullah, malaikat paling dekat dengan Allah Jibril, Rasul paling dekat dengan Allah Rasulullah Muhammad. 2 hamba Allah yang paling mulia ini pun tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang jelas buat kita selalu mempersiapkan bekal menyambut sewaktu-waktu kita habis kontrak hidup di dunia, dan selanjutnya kita menghadapi kiamat, bekal kita sudah cukup kita miliki. Semoga Allah selalu membimbing kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.